Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan. Hari ini kita akan membahas tentang ulama Kalimantan Selatan yang sangat populer sepanjang masa, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang populer disebut dengan Datu Kelampaian. Referensi ini didapat dari penelitian skripsi Fakultas Adab Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2009. Penelitian ini ditulis oleh Safwan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari salah satu aktor sejarah perkembangan Islam yang tidak lepas dari peranannya. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah sebuah refleksi perjuangan penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. Ketika Sultan Suryansah menjadi Raja Banjar, selanjutnya dimulailah penyebaran agama Islam di lingkungan kerajaan. Pada tahun 1761 Masehi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memulai dakwahnya secara intensif bersama para murid dan anak cucunya. Dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama muridnya membawa perubahan di berbagai aspek keagamaan, dari teologi, fikih, tasawuf, sampai pendidikan. Di samping itu, dalam catatan sejarah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meskipun dikenal sebagai ulama ahli fikih, teologi, tasawuf, falak, dan politik, ia juga dikenal sebagai guru yang mempunyai komitmen terhadap dunia pendidikan. Hampir seluruh hidupnya yang mencapai 102 tahun, selama 67 tahun diabdikan guna membina dan mencerdaskan masyarakat. Hal ini terbukti dengan keberhasilannya mengkader anak cucunya, keturunan, dan murid-muridnya menjadi ulama dan mubalih-mubalih kawakan yang menyebarkan Islam hampir ke seluruh Kalimantan. Dari pusat kerajaan yang berada di Martapura sampai ke pelosok-pelosok daerah, bahkan memasuki beberapa wilayah pedalaman yang sangat terpencil. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 9 Maret 1710 Masehi di Desa Lokgabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Setelah memperoleh pendidikan di lingkungan Istana Kerajaan Banjar di Martapura, pada usia 30 tahun Syekh Arsyad Al-Banjari berangkat ke Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Selama 35 tahun banyak ilmu yang diperolehnya, dengan tekad yang kuat untuk membaktikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat di tanah air pada umumnya, Kalimantan pada khususnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang ke kampung halaman dan tiba di Martapura pada tahun 1186 Hijriah atau 1772 Masehi. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bekerja keras mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat agar diamalkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selama hidupnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tinggal di dua tempat yang sangat berpengaruh terhadap pemikirannya, yaitu Martapura sebagai tempat lahir hingga dewasa serta aktivitas dalam berdakwah sampai wafatnya. Kemudian di tanah suci Mekah dan Madinah, tempat menuntut ilmu hingga sempat menjadi guru besar di Masjid Al-Haram Mekah. Pada masa hidupnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terdapat beberapa raja yang berkuasa di kerajaan Banjar pada saat itu, yaitu Sultan Hamidullah pada tahun 1700 sampai 1734 Masehi. Kemudian Sultan Tanjidullah pada tahun 1734 sampai 1759 Masehi. Kemudian Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah atau Tamjidillah pada tahun 1759 sampai 1761 Masehi. Kemudian Sultan Tahmidullah pada tahun 1761 sampai tahun 1801 Masehi. Situasi politik di kerajaan Banjar masih selalu bergejolak. Pergantian sultan selalu ditandai oleh perebutan dan perampasan kekuasaan di antara pangeran yang menyebabkan perang saudara. Stabilisasi politik sering terganggu, sehingga tidak jarang pihak yang sedang berkuasa meminta bantuan Belanda untuk menangkal lawannya atau melestarikan tahtanya, meski harus memberikan imbalan berupa menyerahkan sebagian kerajaan dan sebagian kekuasaan sultan kepada pihak Belanda. Namun Sultan Tahmidullah beruntung mendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar yang telah berhasil membina masyarakat Banjar untuk mengamalkan ajaran Islam.
Atas pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka dibentuklah sebuah jabatan baru di dalam kerajaan, Mufti dan Qadhi. Mufti bertugas memberikan fatwa-fatwa mengenai tindakan-tindakan kerajaan yang berhubungan masalah agama dan masalah-masalah keagamaan yang timbul dalam masyarakat, agar senantiasa terarah kepada hukum Islam. Sedangkan Qadhi bertugas mengurusi masalah hukum waris, pembagian harta, dan urusan muamalat. Dengan kepastian hukum Islam yang diterapkan kerajaan, segala urusan dalam masyarakat dapat diselesaikan dalam pengendalian agama yang mendapat legitimasi dalam kerajaan. Sebagai pejabat mufti kerajaan Banjar yang pertama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian dilanjutkan oleh Muhammad As'ad Syarif binti Al-Banjari. Sedangkan sebagai qadhi yang pertama adalah Abu Su'ud, anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari istri kedua yang dinikahinya setelah kembali dari Mekah. Keduanya dididik langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian secara turun-temurun jabatan mufti dan qadhi kerajaan atau di daerah-daerah yang dibentuk sebagai perwakilan dalam urusan agama, kebanyakan yang menjabat adalah anak cucu dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, itulah kisah ulama Banjar terkini, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga kita orang Banjar bisa meneladani semua ulama yang berasal dari Banjar maupun di luar Banjar untuk menyempurnakan agama Islam kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.